Oke, saya rekam. Oke, saya sudah mulai merekam. Oke, kita membahas mengenai stres. Nah, dari tadi kita sudah mendengar kelompok 456 menyampaikan mengenai konsep stres dengan pemahaman dan pengertian yang berbeda-beda. Saya bisa paham karena memang ada beberapa perbedaan sudut pandang karena sumbernya pun berbeda. Ada yang mengatakan tahapan stres ada 6. Nanti menurut siapa? Nah, tadi yang kurang itu dari 3 kelompok adalah sumber yang Anda ambil dari mana. Itu sebaiknya dicantumkan. Kemudian fenomena. Kita lihat aja fenomenanya. Kalau Della tadi bertanya, Bu, apakah stres itu disadari atau tidak? Nah, kenapa saya tadi harusnya bertanya? Karena ada keambiguan stres yang digunakan oleh orang awam dengan pengertian stres yang harus kita pahami. Apakah orang sehat bisa stres? Bisa. Apakah stres itu harus identik dengan orang gangguan jiwa? Tidak juga. Kalau Anda tanya, orang sehat itu sadar nggak dia stres? Kadang sadar, kadang nggak. Apa yang menyebabkan dia tidak sadar? Karena ketika orang stres, lapang, bukan lapang pandang, lapang persepsinya akan menyempit. Contohnya begini, besok kita UAS ya, ada yang langsung panik. Hah? UAS? Wah, kaget dia. Selain kaget dia udah bengong aja, nggak tahu mesti ngapain. Nah, itu namanya lapang persepsi yang menyempit. Jadi karena faktor stres, seseorang itu menyebabkan dia tidak bisa berpikir secara jernih atau berpikir dia mau ngapain selanjutnya. Padahal kalau misalkan kita tidak dalam keadaan stres, kita bisa berpikir, oh besok UAS, ya sudah, sekarang waktunya mencari bahan yang sudah ada. Kalaupun belum ada, apa yang kita belum ada, kita bikin list, kita cari. Ketika seseorang dalam keadaan lapang persepsi yang tidak menyempit. Bagaimana kita memahami ini? Nah, menjawab pertanyaan ini sebetulnya juga akan menjawab pertanyaan yang tadi yang ngasih saya pertanyaan, bukan ngasih pertanyaan ke saya, ke presentator. Tadi yang pertama siapa? Apa manfaatnya setelah kita mempelajari atau mengetahui mengenai konsep stres? Itu pertanyaan siapa tuh? Halo? Halo mahasiswa? Ya, Ibu. Ya, Bu. Pada pingsan kayaknya mahasiswanya ya. Itu pertanyaan siapa ya yang pertama? Pertanyaan Ainul Ainul kayaknya. kayak Bu. Ya, Ainul. Ya, Bu. Ainulnya mana? Udah tidur ya? Enggak, Bu. Nol? Ya, Kamu Bu. di mana, Nol? Jadi pertanyaanmu kan tadi apa sih manfaatnya kita mempelajari tentang konsep stres gitu? Karena stres itu sebetulnya dialami oleh semua orang, termasuk saya, termasuk siapapun orang di muka bumi. Stres itu pasti dirasakan. Hanya saja ada yang menyadari, ada yang tidak. Nah, nyerempet lagi nanti pertanyaannya punya si Dela tadi. Nah, hanya saja tadi saya bilang berkali-kali, pemahaman mengenai stres ini yang harus diluruskan. Ada beberapa orang yang masih menganggap stres itu adalah identik dengan gangguan jiwa. Sebetulnya tidak. Contoh, besok UAS. Begitu Anda dengar kata UAS, ada beberapa orang langsung merasa stres. Buktinya apa? Dia merasa tertekan, langsung membuat dia lapang persepsinya menyempit. Dia bingung mesti ngapain. Itu menunjukkan bahwa seseorang itu mengalami stres. Tapi apakah dia masih kategori sehat jiwa? Masih kategori sehat jiwa nggak dia? Si Bu. Sehat, Bu. Masih sehat jiwa. Buktinya apa? Dia masih sadar, orientasinya masih bagus. Tempatnya dia masih tahu, oh iya besok UAS ya. Meskipun dia tampak kebingungan karena merespon terhadap stresnya, karena si ujiannya tadi UAS mendadak itu dianggap sebagai stresor. Nah, konsep-konsep inilah yang mengantarkan kita terhadap pemahaman mengenai stres, sehingga kita bisa memanage stres, memanage diri kita sendiri. Oh, ternyata apa yang kita hadapi dalam sehari-hari yang membuat kita merasa tertekan, merasa tidak nyaman, itulah yang dikatakan stres. Lalu apa saja stres itu? Nanti ada menggolongkan eustress sama distress. Nah, itu menurut pendapat siapa gitu. Gitu ya. Nah, kalau Anda lihat fenomena dalam sehari-hari kita itu
Stres itu bisa terjadi di mana saja, oleh siapa saja. Tadi sudah saya singgung di awal. Kemudian dampaknya itu bisa secara fisik maupun psikologis. Contohnya begini. Anda mungkin entah sadar entah tidak begitu. Ada satu momen yang membuat Anda begitu gugup. Misal Anda mau ikut ujian SNBTN, itu Anda sudah nunggu 3 tahun. Setelah lulus SMA Anda baru bisa ikut itu. Nah, kemudian Anda mempertaruhkan, saya pengen masuk ke fakultas jurusan favorit saya di universitas yang paling saya inginkan. Kemudian plus ada perjanjian, misalkan dengan orang tua, kamu boleh kuliah di Jawa asal kamu bisa tembus jurusan ini, dan ini. Makanya itu menimbulkan satu motivasi kan, kenapa Anda mau ikut ujian. Tapi di satu sisi, pada sesaat sebelum Anda mau ikut ujian, respon Anda pun akan berbeda-beda. Ada yang bolak-balik ke toilet, ada yang tangannya dingin, ada yang berkeringat, ada yang tenang aja, tapi nggak bersuara, mukanya udah pucet aja. Ada yang udah begitu, ada yang memang tipikal orangnya mau bahagia, mau ngapain juga wajahnya flat aja, datar aja, senyum aja. Ada. Artinya, dampak stres itu dapat meliputi fisik dan psikologis. Jadi tanpa kita sadari, kalau secara fisik itu dikenal dengan istilahnya psikosomatis, perubahan secara fisik yang dipicu oleh adanya stres secara emosional. Secara psikologis pasti muncul perasaan cemas, sulit berkonsentrasi, itu beberapa ciri yang bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Terus contoh lagi yang paling sering saya temui itu adalah mahasiswa, dia stres dengan situasi kampusnya. Karena kalau ditelusuri, dia masuk jurusan perawat itu bukan karena keinginannya dia. Dia tuh masuk perawat karena misalkan keinginan orang tua, atau sudah ikut tes di mana nggak keterima, yang keterima cuma di Poltekkes, jurusan perawat pula. Dia sebenarnya nggak milih perawat, cuma kan kalau mau tes tuh boleh milih 1 atau milih 2, terus dia milih 2, harusnya dia pengen masuk farmasi. Tapi yang lolos adalah perawat, kan nggak boleh dua-duanya milih jurusan farmasi, salah satunya harus jurusan lain, misalkan satu farmasi, satu perawat, padahal idolanya dia ada di farmasi, yang lolos adalah perawatnya. Bisa jadi itu menjadi satu stresor buat si mahasiswa tersebut. Sehingga setiap kali dia mau datang ke kampus, membuat dia merasa down, membuat dia merasa tidak nyaman. Ini juga satu contoh situasi kondisi di mana seorang mahasiswa bisa merasakan tekanan atau lebih dikenal dengan stres. Sampai sini bisa dipahami? Iya, Bu. Bisa. Bisa ya, oke. Contoh lagi, ibu rumah tangga. Anda bisa memperhatikan ibu-ibu Anda yang di rumah. Sebetulnya kalau Anda melihat fenomena-fenomena sederhana di lingkungan gitu ya, yang paling sederhana tuh ibu rumah tangga lah. Ibu Anda misalkan. Itu ibu rumah tangga, begitu melek mata sampai dia mau nutup mata, kerjaan tuh nggak selesai-selesai. Anak mau pergi sekolah, dia harus nyiapin. Anak sudah pergi sekolah, dia beresin rumah. Anak sudah pulang, apalagi kalau usia-usianya masih perlu dirawat ya. Anak sudah pulang sekolah, harus dirawat lagi, diurus baju kotornya segala macam, ditanya PR-nya segala macam. Anaknya udah tidur, dia kadang belum tidur, masih harus nyetrika segala macam. Lalu apa yang terjadi? Apa yang dikerjakan dalam sehari-hari itu bisa menjadi stresor buat ibu rumah tangga. Dampaknya apa? Ibu rumah tangga akan lebih sensitif. Apa yang terjadi? Pantang senggol, bacok, Anda diomelin. Terasa nggak? Terasa, Bu. Rasa. Jadi sudah tahu kan penderitaannya ibu-ibu di rumah itu kayak apa? Sudah. Udah, makanya dibantu. Sponsornya dibantu ya, mak-maknya itu. Itu contoh sederhana fenomena yang sering kita temui disadari atau tidak. Jadi pemahaman mengenai stres itu identik dengan gangguan jiwa, itu pemahaman yang salah. Nah, mulai hari ini Anda sudah dihantarkan dengan pemahaman stres yang seharusnya. Ini tadi, stres menurut Hinkle tahun 74, kekuatan tekanan ketegangan atau usaha yang kuat diberikan pada sebuah objek material atau pada seseorang, organ atau kekuatan mental
Jadi berupa tekan. Jadi istilah ya ini, istilah kekuatan, tekanan, ketegangan. Atau gangguan hemostasis yang menyebabkan perubahan pada keseimbangan fisiologis yang dihasilkan dari adanya rangsangan secara fisik maupun psikologis. Ini canon. Nah, pengertian stres itu bisa berbeda berdasarkan teori. Ada person environment fit, ada conservation of researches theory, ada the Jaap Diemans control support model of work design. Nah, pemahaman stres itu bisa berbeda-beda berdasarkan konsep teori. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Tapi intinya adalah stres itu adalah sesuatu yang bisa mengganggu keseimbangan, di mana dia menjadi suatu tekanan atau justru kekuatan atau menyebabkan ketegangan. Oke, next. Nah, kenapa pendapat itu bisa berbeda? Yang tadi saya cerita, itu berdasarkan sudut pandang. Maka muncul teori mengenai stres. Sudut pandang itu contohnya begini. Anda melihat seekor gajah. Bu, gajah, oke gajah. Gajah itu berdasarkan ukuran, dia menjadi kategori hewan dengan ukuran badan terbesar di darat. Karena kalau di laut masih ada si ikan paus kan. Nah, ketika bicara dalam konsep ukuran, gajah untuk di darat sebagai hewan dengan ukuran terbesar. Tapi ketika kategorinya jenis makanan, dia kategorinya adalah herbivora, hewan yang mengkonsumsi rumput, tanaman, begitu kan, daun sebagai makanan. Dia kategorinya herbivora. Maka konsep atau teori stres juga sama. Nah, perbedaan sudut pandang inilah yang membuat beberapa pengelompokan, pemahaman, cara pandang itu berbeda. Nah, lalu prinsip kita sebagai mahasiswa bagaimana? Adanya perbedaan sudut pandang inilah yang membuat kita semakin kaya. Oh, ternyata stres. Kalau berdasarkan konsep teori ini, sudut pandangnya si model stimulus, itu stres itu dipandangnya seperti apa? Kemudian nanti, oh tahapannya apa? Dampaknya apa? Ketika kita bicara sama-sama bicara stres, tapi menurut modelnya respon, oh ternyata menurut respon itu konsep stres itu seperti ini. Beda lagi. Nanti kalau menurutnya si teori model transaksional, stres masih dengan konsep stres, tapi sudut pandangnya berbeda. Nah ini yang saya bilang, dengan perbedaan sudut pandang, itu akan semakin memperluas pemikiran kita melihat, menilai sesuatu. Contohnya tadi seekor gajah. Anda melihat berdasarkan ukuran, dia merupakan hewan terbesar di darat. Kemudian kalau berdasarkan kelompok makanan, dia kategori herbivora. Terus bicara apa lagi? Oh, Bu, kalau berdasarkan hewan yang dengan jenis bulu atau tidak, kok gajah nggak kayak kucing, punya bulu. Dia beda. Dia kulit secara langsung ya. Kulitnya kasar, keriput, warnanya apa. Nah, perbedaan sudut pandang inilah seolah-olah mengkelompokkan gajah menjadi berbeda. Padahal yang dibahas sama-sama gajah. Sampai sini paham ya mahasiswa ya, bagaimana kita memandang sesuatu dari sudut yang pandang berbeda, sehingga kita bisa memahami secara lebih luas. Oke. Kalau model stimulus, stres itu awalnya dia dengan mengamati satu fenomena, kenapa tentara-tentara yang dikirimkan ke medan perang itu mengalami perubahan kondisi kesehatan fisik. Karena begitu dilihat, diamati, kondisinya adalah mereka turun kondisi perang. Jadi perang itu satu kondisi yang membuat mereka menjadi tertekan. Makanya perang itu dianggap sebagai stresor. Nah, dampaknya adalah penurunan kondisi kesehatan. Nah, ini awal mula kenapa munculnya konsep mengenai stres. Dan periodenya berbeda. Ini periodenya masa perang. Jadi, ini yang saya katakan bahwa sebagai satu ilmu,
Karena ada juga yang mengatakan bahwa psikologi itu bukan ilmu murni. Ada yang mengatakan dia ilmu sosial. Jadi sifat ilmu itu salah satunya dia akan berkembang. Berkembang sesuai dengan fenomena yang ada, yang ditemukan, sehingga akan menjawab fenomena-fenomena yang kita temui. Nah, pada konsep awal mengenai stres, di model stimulus, ini muncul ketika masa perang berkaitan dengan perubahan kondisi fisik dari tentara ketika pulang dari medan perang. Itu beberapa flashback-nya. Kemudian stresor itu dikategorikan menjadi life event, chronic strain, daily hassles. Kita bahas. Tadi life event itu apa saja? Jadi apa saja perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan dalam waktu yang singkat sehingga kita itu harus mengikuti perubahan tersebut. Contohnya begini, paling real banget. Anda itu biasanya di SMA santai, begitu masuk perguruan tinggi tugasnya banyak. Satu mata kuliah itu ada 3 dosen, setiap dosen minimal ngasih tugas 3. Anda bisa bayangkan dalam satu semester itu berapa banyak tugas, itu baru satu mata kuliah, belum lagi mata kuliah yang lain. Nah, padahal dalam waktu yang singkat, yang tadinya Anda SMA, pindah ke perguruan tinggi, kan dalam waktu yang sangat singkat ya sebetulnya. Anda harus berubah, harus beradaptasi. Ini namanya life event. Sedangkan chronic strain, ini merupakan kesulitan yang secara konsisten atau berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya begini, Anda itu naik motor dari rumah ke kampus. Biasa kan kalau motor itu rusak, betul? Banyak kempes, bocor, cuma kadang nggak bisa ditebak. Kan Anda nggak bisa merencanakan, nanti sore saya pengen ban bocor. Kan nggak mungkin. Emang ada yang pengen begitu. Nah, tiba-tiba ketika Anda sedang hari hanya mau UTS, bannya bocor. Telepon kiri kanan nggak ada yang angkat. Kenapa? Karena orang sudah mulai ujian, orang udah konsentrasi, HP di silent, nggak boleh ikut masuk. Anda bengong aja. Harusnya mudah, tinggal telepon Grab. Cuma ketika terjadi persepsi, lapang persepsi menyempit, ketika dalam kondisi stres, nah dampaknya adalah tadi sulit membuat keputusan karena lapang persepsi kita menyempit itu salah satu dampak yang paling kita rasakan. Jadi chronic strain itu ketegangan kronik yang kita alami sehari-hari. Atau contoh realnya begini, kenapa ya orang-orang bullying, korban bullying itu tidak nyaman? Jarang yang happy, rata-rata unhappy. Ya, karena dia mengalami kekerasan secara terus-menerus. Ini namanya ketegangan kronik. Sehingga akan berdampak kepada kesehatan mental. Makanya beberapa korban bullying itu sampai ada yang bunuh diri, ada yang gangguan jiwa, gitu. Ada yang sampai dia nggak sampai gangguan jiwa, nggak sampai bunuh diri, tapi dia sampai mengalami depresi, misalkan. Kemudian rendah diri, dan sebagainya. Terus yang terakhir ada daily hassles, permasalahan sehari-hari. Nah ini dia. Peristiwa kecil yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan penyesuaian dalam sehari saja. Jadi ini accidental sifatnya. Oke. Ini model yang lain lagi. Kalau tadi Anda kita bicaranya tentang model stimulus, nah sekarang kita bicaranya model respon. Kalau respon, nah respon seseorang terhadap stimulus yang diberikan, itu stres. Jadi pemahaman stres mengenai model dalam konsep model respon, stres itu merupakan reaksi atau tanggapan tubuh yang secara spesifik. Nah, jadi respon, dia berfokus pada respon. Bagaimana seseorang mengalami respon, kemudian mengalami stres, kemudian dia berespon. Nah, dia berfokus pada respon. Yang dikatakan adanya respon secara spesifik terhadap penyebab stres yang mempengaruhi seseorang. Anda lihat ya perbedaannya ya kalau berdasarkan respon. Nah, karena dia berfokus pada respon, maka Anda bisa melihat munculnya, ini bukan general ya, maksudnya general, saya salah ketik. Muncul istilahnya ada
General Adaptation Syndrome dalam respon stres. Karena model respon stres ini dia berfokus pada respon, maka dia melihat respon seseorang terhadap stres itu apa. Maka dia mengkelompokkannya dalam 3 tahapan. Ini tahapan ya. Jadi dalam konsep General Adaptation Syndrome itu ada alarm, resistant, exhaustion. Tadi ada di kelompok dibahas ini, di kelompok Gerani kalau nggak salah ya, yang ada dia berdebar-debar segala macam ya. Jadi yang Anda ambil itu tidak salah, benar, cuma kepotong pemahamannya itu kurang menyeluruh, kepotong sedikit. Jadi contoh realnya adalah ketika Anda awal Anda mengalami satu kejadian yang membuat Anda merasa tidak nyaman, muncul stres kan. Realnya adalah contohnya apa ya? Yang paling sehari-hari yang kita temui. Mau UAS atau UTS, semingguan tuh kan ada UTS tuh. Menurut Anda UTS atau UAS itu nyaman nggak? Buat Anda nyaman nggak? Mahasiswa? Mahasiswa? Ya, Bu. Ya, menurut kalian kalau minggu UTS UAS itu menyenangkan nggak? Enggak. Bu. Nah, benar itu. Tunggu sebentar ya, ada iklan lewat. Nah, contoh tadi, ketika mahasiswa akan menghadapi minggu UAS atau UTS, rata-rata mahasiswa akan menghindari kegiatan-kegiatan yang bersifat menyita waktu. Kenapa? Karena menganggap Anda perlu perhatian, fokus terhadap UTS atau UAS-nya. Sebetulnya tanpa Anda sadari, ini merupakan respon Anda terhadap si UTS UAS-nya. Karena Anda menganggap si UTS UAS itu sebetulnya sebagai stres. Buktinya apa? Anda sudah menyiapkan alarm tanpa disadari. Meskipun alarm itu bisa muncul secara fisik maupun psikologis sebetulnya. Tanpa kita sadari. Kalau kita perhatikan, pertama itu yang kita ini kan apa? Kita langsung set. Oke, saya sudah harus menyingkirkan kegiatan-kegiatan yang menyita waktu karena saya mau UTS UAS. Diajak nongkrong nanti ya minggu depan karena saya mau persiapan UTS. Anda mulai mengumpulkan materi bahan. Jadi sebetulnya disadari atau tidak, kita sudah masuk ke fase alarm. Tanda bahaya yang mengingatkan kita terhadap ada suatu momen, ada suatu kejadian, ada satu stres yang kita harus berhadapan. Kita berlanjut, sudah setelah itu kan kita tetap berlanjut kan. Kita berusaha resistennya apa? Belajar dong. Yang tadinya awalnya kita mengatur jadwal, mengosongkan jadwal untuk bisa fokus belajar. Kemudian selanjutnya apa? Nggak cukup hanya saja mengosongkan jadwal, kita harus banyak baca, menghindari main, kemudian nggak bisa ke sana kemari gitu. Bahkan diajak ke pasar aja mungkin Anda udah nolak. Alasannya saya mau persiapan UTS gitu atau UAS gitu. Nah, itu namanya resisten. Tapi kan itu cuma seminggu ya. Nah, setelah Anda melewati seminggu itu, nggak usah sampai seminggu, baru setengah minggu aja. Anda full Senin sampai Jumat, misalkan setiap hari itu minimal 2 ujian. Anda di hari Rabu aja sudah belajar dari pagi sampai sore, sampai malam gitu. Anda tampak mulai kelelahan sebetulnya. Buktinya apa?
Buktinya adalah, aduh kapan ya mau selesai ujian? Ah, ntar juga saat Jumat selesai. Tinggal 2 hari lagi, 4 mata kuliah. Nah, sebetulnya itu sudah menunjukkan bahwa Anda dalam fase antara resisten dengan exhaustion, kelelahan. Karena kalau resisten, Anda lagi berusaha fight, melawan. Melewati si ujian tersebut, UTS itu dengan cara belajar. Nah, kelelahannya dimulai kapan? Ketika Anda sudah mulai menghitung hari. Aduh, saya sudah mulai capek belajar. Exhaustion-nya sudah berasa. Kelelahannya sudah berasa. Bisa dipahami ya, mahasiswa? Ini sebetulnya ya contoh yang paling real adalah kondisi di mana kalau Anda mempelajari proses patofisiologi penyakit. Jadi contohnya begini. Ketika seseorang itu mengalami penyakit DM, diabetes mellitus, di awal penyakit DM, respon tubuh itu masih bagus. Kenapa orang DM itu kurus, banyak yang kurus? Karena di isi tubuhnya itu ketika sel itu ada istilahnya starvasi sel atau sel-sel kelaparan karena glukosa yang masuk ke dalam sel itu tidak mencukupi atau tidak ada karena insulin yang tidak adekuat. Maka dia akan mengirim sinyal ke otak. Otak akan kerjasama dengan berbagai melibatkan sistem neurohormonik sehingga akan memecah cadangan makanan di otot dan di hati. Makanya pasien DM dia akan cepat turun berat badan karena cadangan makanannya dipecah. Tapi kondisinya apa? Tetap dia hiperglikemi. Lalu itu sebetulnya menjadi alarm awal. Tubuh sudah memberikan alarm. Nah, dengan kondisi DM, lama-kelamaan kan tubuh itu kan mengalami berusaha mengkompensasi ya. Ada kerusakan atau gangguan di sistem metabolik glukosa. Tubuh itu berusaha mengkompensasi, dia berusaha melawan. Kemudian lama-lama muncul hipertensi, lama-lama muncul gagal ginjal, kan itu dampak komplikasi. Nah, masa perlawanan inilah yang dikatakan resistensinya. Tubuh berusaha memenuhi kebutuhan glukosa, gimana caranya? Bahkan dengan cara memecah cadangan lemak di otot dan di hati. Itu perlawanan. Exhaustion-nya apa? Ketika tubuh sudah tidak mampu lagi melakukan kompensasi, sehingga mengalami disfungsi organ. Contohnya apa? Contohnya adalah DM. DM tadi, ketika dia sudah berusaha bertahan, lama-lama sudah mengalami kondisi yang namanya komplikasi. Nah, ketika terjadinya fase dekompensasi, nah inilah yang dikatakan exhaustion, kelelahan. Jadi sebetulnya kalau model stres ini, model stres yang berfokus pada respon, model respon, dia lebih berfokus pada si respon. Nah, makanya si mengenai teori gas ini muncul tahapan si stresnya itu. Beda lagi tadi di kelompoknya berapa yang membahas mengenai tahapan stres itu ada 6. Karena yang Anda gunakan adalah pendekatan di psikologi pendidikan. Tolong suaranya di mute dulu mahasiswa. Siapa ini? Ini contoh model gas tadi sudah saya berikan. Siapa ini? Tolong di mute dulu. Arya tolong mute Arya. Iya, tolong di mute. Kalau memang Anda sedang kuliah dan tidak fokus, mendingan Anda keluar dari Zoom. Karena saya khawatirnya adalah Anda unmute dan mengganggu peserta yang lain. Oke, kita lanjutkan. Sudah ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, ini ada konsep terakhir, transaksional. Pada konsep ini dia berfokus pada respon emosi dan proses kognitif berdasarkan interaksi manusia dengan lingkungan. Karena pada konsep stres ini, dia menangkap bahwa stres itu akan melibatkan interaksi manusia dengan lingkungan.
maka dia akan berfokus pada respon emosi dan proses kognitif. Dan ini tidak muncul di dua model sebelumnya. Nah, dia menekankan pada peran penilaian individu terhadap penyebab stres, sehingga dia akan menentukan respon individu tersebut. Baik. Nah, ada dua penilaian primary sama secondary. Kalau penilaian ini kita bahas. Primary. Nanti di primary ini ada 3 tahapan. Irrelevant, benign positif, dan stressful. Nah, di irrelevant ini ketika seseorang itu berhadapan dengan situasi yang tidak memberikan dampak apapun terhadap kesejahteraannya. Kemudian kalau benign, berdampak positif. Tapi kalau stressful, dia akan memberikan dampak secara personal dalam menghadapi penyebab stres. Kalau irrelevant, contohnya begini. Dan ini sifatnya subjektif ya. Misalkan, yang tadi saya cerita, ada mahasiswa yang dibilang besok kita UAS ya, mendadak. Ada yang dia oke, biasa aja, dia nggak merasa tegang, nggak merasa panik, pokoknya dia flat aja. Nah, ini boleh dikatakan sebagai yang proses yang irrelevant. Nah, ketika dia benign, dia bisa melihat, oh ya udah, berarti malam ini saya nggak main, saya nggak kemana-mana, saya di rumah, saya akan fokus. Dampak positifnya dibuat tuh ada, dia nggak kemana-mana, dia memanfaatkan waktunya untuk belajar. Sehingga dia nggak kelayapan malam itu. Hemat bensin kan dia, berarti dia meningkatkan kesejahteraan dirinya. Kalau stressful, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia sudah nggak lagi kemampuan secara personal untuk mengatasi penyebab stres. Udah pasrah aja lah saya, mau diapain juga udahlah. Dia nggak tahu mau mesti ngapain tadi karena adanya penyempitan persepsi atau cara menyelesaikan masalah. Sehingga nanti kita akan ketemu dengan namanya coping. Akibat stres itu apa aja? Nah, ketika seseorang stres, itu akan muncul dampak. Nah, dampaknya itu apa saja? Ada harmful, ada threatening, ada challenging. Kalau harmful, sifatnya adanya tanda sesuatu yang membahayakan. Kalau threatening, justru dia berlanjut di kemudian hari. Kalau challenge, dia muncul tantangan kayak pengharapan, keinginan, dan keyakinan. Contohnya begini, begitu Anda ujian, UAS, Anda tuh ujung-ujungnya belajar, supaya fight belajar, berharapnya apa? Berharapnya bahwa dengan saya belajar, saya dapat nilai yang baik. Beda kalau saya nggak belajar. Nah, itu namanya challenging, memunculkan emosi, pengharapan, sesuatu yang positif begitu. Ada sesuatu keinginan, keyakinan. Jadi kalau saya belajar, mudah-mudahan nilai saya baik. Itu bicara mengenai akibat dari stres. Ini muncul di teorinya yang ketiga, transaksional. Tidak ada di konsep teorinya yang 2 sebelumnya. Nah, ini yang secondary appraisal. Kita kan bicara ya, ada 2, primary dan secondary. Nah, secondary ini terkait dengan penilaian tahap kedua, terkait dengan proses penentuan jenis coping. Coping itu adalah sesuatu cara yang digunakan seseorang dalam menghadapi stres. Nah, dan ini sangat ditentukan oleh penilaian seseorang terhadap apa yang bisa dilakukan untuk mengubah atau menghadapi situasi stres. Sehingga si coping ini dibagi menjadi 2. Problem focused coping atau emotional focused coping. Jadi penanggulangan berfokus pada masalah atau berfokus pada emosi. Jadi kalau problem focused coping, jadi Anda sudah berfokus pada berdasarkan masalah. Ini masalahnya apa? Oh, besok ujian. Ya sudah, kalau ujian,
Saya ngapain nih untuk menghindari atau mengurangi stres? Oh, saya baca. Dengan baca itu minimal bikin sedikit tenang. Nah, itu caranya, itu copingnya. Jadi Anda berfokus pada masalah. Tapi kalau emotion focus coping melibatkan emosi. Jadi contohnya begini. Anda kalau sedang menghadapi Bu Dudela sama Bu Eni itu pasti beda stresnya. Kenal Bu Dudela kan? Iya, Halo Bu. mahasiswa, kenal ya? Iya, Bu, Udah kenal. hafal kan sama dosennya ya? Iya, Bu. Kalau Ya, Bu Bu. Dude kan orangnya santai, banyak ketawa. Anda juga akan berhadapannya lebih tenang dibandingkan ngadepin Bu Eni. Bu Eni hobinya marah-marah. Anda lebih stressful tuh. Nah, itu adalah contoh adalah emotion focus coping. Jadi, cara penanggulangan stres yang melibatkan emosi. Dari mana Anda bisa muncul respon itu? Karena Anda sudah menilai. Oh, Bu Dude kan orangnya tipikalnya gini. Makanya saya agak slow ngadepin Bu Dude. Ngadepin Bu Eni, ampun deh Bu. Dengar suaranya udah bikin sebel. Dia ngomel apa lagi. Artinya apa? Ada penilaian. Nah, ini yang dikatakan sebagai coping, emotional focus coping. Oke, sampai sini bisa dipahami? Udah Bisa. selesai. Bisa, Bu. Ya, oke. Sebetulnya yang kita bahas adalah tentang teori-teori atau konsep mengenai stres, tapi fenomena yang kita temui sehari-hari itu banyak, dan itu bisa kita gunakan untuk bisa memahami mengenai stres. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya rasa semoga bisa terjawab ya dengan penjelasan saya tadi barusan. Nah, untuk yang konsep mengenai emosi, tampaknya waktunya tidak cukup lagi. Kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang topiknya apa ya? Ada yang tahu topiknya besok untuk pertemuan yang ke-12? Konsep adaptasi ya, semoga nanti di konsep adaptasi saya bisa menyelipkan di membahas mengenai konsep emosi. Begitu ya mahasiswa, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Silakan ambil pembelajaran yang didapatkan untuk sore ini. Saya tutup pertemuan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.